Saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa agenda pemerintahan Pak Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi adalah agenda yang memang sejak awal didengungkan oleh Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk adalah RUU perampasan aset. Informasi yang beredar di sosial media bahwa tanggal 27 Agustus tahun 2026 akan ada demo besar di depan gedung DPR RI, di mana akan dilakukan atau diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Pati Bergerak. Dan kemudian ada upaya untuk membangun situasi yang mencekam. Saya rasa perlu kita sikapi dalam beberapa hal. Yang pertama, pada dasarnya siapapun, baik personal maupun kelompok, ketika dia ingin menyuarakan aspirasi adalah suatu hal yang dilindungi oleh undang-undang. Dan memang ini adalah hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Asalkan apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, itu tidak menabrak peraturan hukum yang berlaku. Tidak kemudian mengganggu ketertiban masyarakat, dilaksanakan dengan cara damai, dan tentu dalam upaya membangun konstruksi masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nah, terkait dengan tuntutan daripada kelompok ini adalah bahwa menuntut yang pertama adalah pemberantasan korupsi, yang kedua adalah pengesahan RUU perampasan aset. Sebagaimana kita ketahui bahwa agenda pemerintahan Pak Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi adalah agenda yang memang sejak awal didengungkan oleh Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk adalah RUU perampasan aset. Bahwa kita menyaksikan dalam beberapa bulan terakhir ini bagaimana Pak Prabowo meskipun belum disahkannya undang-undang perampasan aset, sudah melakukan upaya-upaya untuk merampas aset-aset daripada para koruptor, daripada para oligarki yang melanggar peraturan, kemudian diserahkan kepada negara. Katakanlah penyitaan aset kebun sawit sampai 4 juta hektar, kemudian diambil oleh negara. Kemudian juga bagaimana elit kepala Badan Gizi Nasional yang memang dikenal cukup dekat, yaitu namanya Pak Dadan, meskipun dekat, tetapi karena dia korupsi, akhirnya juga ditangkap dan ditahan. Kemudian juga bagaimana aparat penegak hukum yang juga main mata terkait dengan penegakan hukum juga ditahan dan ditangkap dan tersangkakan. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo, pemerintah Pak Prabowo sangat serius dengan agenda pemberantasan korupsi. Sementara itu, terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset, kita setuju bahwa ini harus dipercepat. Tetapi juga kita tidak boleh terburu-buru. Karena ini kita akui bahwa ini adalah merupakan agenda peninggalan rejim-rejim sebelumnya yang entah kenapa ditunda-tunda terus. Karena itu menurut saya, meskipun kita punya batas waktu dan kemudian dan kebetulan ya Komisi 3 DPR RI memastikan bahwa target daripada undang-undang ini akan disahkan di bulan Desember tahun ini. Tetapi bahwa DPR juga perlu membangun komunikasi dan dialog dengan sekian banyak, dengan lebih banyak kelompok masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga bagaimana RUU perampasan aset itu tidak menjadi pisau bermata dua. Satu sisi berusaha untuk mengambil alih aset-aset koruptor, tapi juga jangan sampai itu menjadi celah bagaimana itu merugikan masyarakat yang memang tidak melakukan korupsi gitu loh. Karena itu diperlukan dialog dan komunikasi yang lebih luas lagi dengan sekian banyak, dengan lebih banyak organ-organ masyarakat. Karena menurut saya, kepada kawan-kawan yang besok mau demonstrasi ya, kita tidak perlu lagi istilah kata mengglorifikasi terkait dengan 27 Agustus atau bahkan 28 Agustus dan sebagainya. Atau bahkan ingin mencoba mereverse atau bahkan mereproduksi situasi-situasi bulan Agustus tahun kemarin agar terjadi di bulan ini. Tidak, janganlah seperti itu. Karena pada dasarnya kondisi negeri kita saat inilah kondisi yang sedang stabil. Kondisi yang sedang stabil, aman, kemudian koalisi politik, elit politik juga bagus. Dan Pak Prabowo juga sedang melakukan upaya-upaya bagaimana capaian-capaian pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat lebih banyak lagi, lebih luas lagi dan merata di seluruh Indonesia.
Karena itu menurut saya, sekali lagi bahwa dalam konteks demokrasi, siapapun berhak dan dijamin oleh undang-undang untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pikiran dan gagasan. Itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kita juga harus bersama-sama, mari menjaga kedamaian. Mari menjaga situasi damai, menjaga situasi yang kondusif, dan mari kita juga mewaspadai upaya pecah belah baik di masyarakat maupun di antar yang lain-lain. Dan demikianlah saya rasa apa yang saya sampaikan, dan semoga bisa menjadi perhatian bagi saya pribadi, bagi kawan-kawan, dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam demokrasi, salam persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.